Perang memanas, Kamboja tembakan roket BM-21 ke Thailand, warga sipil tewas. Prabowo mengingatkan kedua pihak jangan sampai ada WNI jadi korban. Situasi keamanan di Asia Tenggara kembali berada di titik kritis. Konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand meningkat tajam setelah militer Kamboja dilaporkan menembakkan roket artileri jarak jauh BM-21 Grad ke sejumlah wilayah Thailand di sepanjang perbatasan kedua negara. Serangan tersebut menandai eskalasi paling serius dalam konflik terbaru dan telah menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil. Menurut laporan dari sumber keamanan regional, rentetan roket BM-21 ditembakkan secara bertubi-tubi pada dini hari, menghantam kawasan permukiman, infrastruktur sipil, serta jalur logistik di wilayah perbatasan Thailand. Ledakan besar terdengar hingga puluhan kilometer, memicu kepanikan massal dan gelombang pengungsian warga. Otoritas setempat melaporkan sejumlah warga sipil tewas, sementara puluhan lainnya mengalami luka berat dan ringan. Rumah-rumah penduduk hancur, fasilitas umum rusak parah, dan layanan listrik serta komunikasi sempat terputus di beberapa daerah. Rumah sakit di wilayah terdampak dilaporkan kewalahan menangani korban, termasuk anak-anak dan lansia. Pemerintah Thailand langsung merespons keras serangan tersebut. Militer Thailand menaikkan status siaga tempur dan mengerahkan pasukan tambahan, kendaraan lapis baja, serta sistem pertahanan udara ke wilayah perbatasan. Pesawat tempur dan drone pengintai dilaporkan melakukan patroli intensif untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Bangkok mengecam tindakan Kamboja sebagai agresi terbuka dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional serta prinsip perlindungan warga sipil. Pemerintah Thailand menyatakan siap mengambil langkah tegas untuk mempertahankan kedaulatan negaranya jika serangan kembali terjadi. Di sisi lain, pemerintah Kamboja berdalih bahwa peluncuran roket BM-21 dilakukan sebagai serangan balasan atas dugaan provokasi dan pelanggaran wilayah oleh militer Thailand. Phnom Penh menuduh Bangkok terlebih dahulu mengerahkan artileri berat dan pasukan ke zona sengketa sehingga memicu konfrontasi bersenjata terbuka. Meski demikian, penggunaan sistem roket BM-21, senjata dengan daya hancur luas, dinilai banyak pihak sebagai langkah berbahaya yang meningkatkan risiko korban sipil dalam skala besar. Di tengah memanasnya konflik, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas dan penuh keprihatinan. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memantau perkembangan konflik Kamboja-Thailand secara serius, terutama dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan keselamatan warga sipil. Indonesia mengingatkan kedua pihak untuk segera menahan diri. Jangan sampai konflik ini semakin meluas dan memakan lebih banyak korban, khususnya warga sipil yang tidak berdosa, ujar Prabowo. Lebih lanjut, Presiden Prabowo secara khusus menekankan perlindungan terhadap warga negara Indonesia atau WNI yang berada di wilayah konflik maupun negara sekitar. Saya tegaskan, jangan sampai ada satupun WNI yang menjadi korban akibat perang ini. Keselamatan WNI adalah prioritas utama negara, tegasnya. Menindaklanjuti situasi darurat tersebut, Kementerian Luar Negeri RI dilaporkan telah meningkatkan status kewaspadaan di KBRI Bangkok dan KBRI Phnom Penh, memperbaharui data keberadaan WNI di wilayah rawan konflik, menyiapkan rencana kontingensi evakuasi jika situasi memburuk, dan mengimbau WNI agar menjauhi daerah perbatasan dan mengikuti arahan perwakilan RI. Pemerintah Indonesia juga aktif melakukan komunikasi diplomatik dengan kedua negara, serta negara-negara ASEAN lainnya, guna mendorong gencatan senjata segera. Konflik terbuka antara Kamboja dan Thailand menjadi ujian berat bagi solidaritas ASEAN. Perang antar negara anggota dinilai dapat merusak kepercayaan regional, mengganggu stabilitas ekonomi, dan menciptakan preseden berbahaya di kawasan yang selama ini dikenal relatif stabil. Penggunaan roket BM-21 dinilai sebagai simbol perubahan konflik dari ketegangan terbatas menjadi perang skala penuh. Jika tidak segera dihentikan, eskalasi ini berpotensi menyeret aktor regional lain dan memperluas dampak kemanusiaan. Tekanan internasional terus menguat. Sejumlah negara dan organisasi global mendesak kedua pihak menghentikan kekerasan dan kembali ke meja perundingan. Seruan untuk membuka jalur kemanusiaan bagi warga sipil dan pengungsi juga semakin keras disuarakan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan gencatan senjata. Bentrokan sporadis masih dilaporkan terjadi, sementara ribuan warga sipil terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka. Indonesia melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong perdamaian dan memastikan bahwa konflik ini tidak menelan korban yang lebih luas, khususnya dari kalangan warga sipil dan WNI.